Shalom Tanti. Shalom. Shalom Ayu. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik. Ayu? Tuhan baik. Syukurlah. Kakak mau bertanya pada kesempatan ini. Kakak mau bertanya, selama kita setahun bersama-sama di tempat ini, menurut Tanti dulu, gimana kakak di asrama? Atau gimana sifat kakak, karakter kakak selama kamu bersama-sama dan kakak 1 tahun di sini? Kalau menurut saya sifat kakak itu kalau di asrama hanya pendiam, suka nangis, tidak mudah bergaul. Kalau mau bergaul sama orang satu aja intinya yang satu sefrekuensi dengannya. Kalau menurutku ya. Terus kakak itu pendiam, terus gak banyak omong. Udah itu aja sih kalau menurut saya. Oke, kalau menurut Ayu? Ya sama yang kayak bilang nanti, yang pertama orangnya kan pendiam, terus nggak suka banyak omong, nggak suka banyak basi. Terus kalau banyak basi maksudnya Masa basi? kalau ngomong hal itu harus pas-pas, iya kalau iya, enggak kalau enggak. Nah terus aku lihat juga kakaknya kayak gimana ya, kalau kita bicara cuman kakak bilangnya iya, terus setelah itu nanti kakak berubah pikiran kayak gitu. Nah terus itu lagi waktu pas apa ya kak, kalau tiket masa itu terus kakak itu maksudnya suka bercanda kan, walaupun aku maksudnya gimana ya, nggak ngerti itu apa arti bercandaan kakak, tapi aku suka banget kalau Kak Ica itu ketawa banget, karena kalau ketawa Kak Ica tuh kayak tipis banget mata Kak Ica. Itu aja sih Kak. Itu aja. Iya. Terus kalau menurut kalian berdua, ini sisi positif ya? Iya. Sisi positif atau menurut kalian ada pandangan yang baik menurut kalian terhadap kakak? Tapi kakak mau bertanya, apa sisi negatif atau kehidupan yang buruk yang pernah kalian lihat selama kalian bersama-sama dengan kakak di sini? Tanti boleh jawab. Sisi negatif, kalau menurut saya sih nggak terlalu negatif amat, tapi lebih ke cenderung suka menyendiri. Terus kalau ada masalah nggak pernah cerita, suka nangis. Kita tanya nggak jawab, suka tiba-tiba nangis. Misalnya lagi ada masalah, misalnya lagi bad mood, saya kan mau ngomong, tetap orang aja seram. Nah itu sih. Kalau menurut Ayu? Sama aja sih Kak. Cuma yang dibilang seperti itu. Terus apa lagi ya? Itu saya apa tentang masalah itu yang dibilang tadi tentang masalah itu benar yang dibilang yang dibilang nanti nggak suka bercerita sama orang, nggak bercurhat sama orang. Maka itu lebihnya dendam banget. Maksudnya kalau sudah memendam dalam, terus kalau nggak bisa, maksudnya nggak bisa lagi apa-apa kaca, nangis. Dan setelah itu kakak kayak berserah gitu aja sih Kak. Jadi menurut Ayu sisi negatif dari diri kakak itu? Iya itu. Terus kakak mau nanya nih, selama kita bersama-sama tempat ini, kita udah ketemu, kita udah saling kenal, apakah kalian bahagia kenal dengan kakak atau justru nggak bahagia?
Saya Kak. Oke, waktu gimana ya, waktu pas awal datang tuh pertama jujur menurut saya orang tua itu cuek menurut aku. Nah setelah setelah bertahun lah, udah lama kenalan, nah ternyata Kak Ica itu juga orangnya kayak asik banget gitu, asiknya yang yang sefrekuensi dengan kakak gitu. Nah jadi kalau menurut aku yang sifat apa ya tadi, sifat bukan, maksudnya nggak apa kamu yang tadi ya. Apakah kamu selama 1 tahun ini kamu senangkah berteman atau bergaul dengan kakak kamu, bahagia atau bagaimana? Senang banget karena yang pertama jika kita bilang kak kita kesini yuk, nah kalau kakak memang benar-benar mau ya udah kakak ikuti, iya. Tapi kalau kakak ada malas-malasnya nggak mau. Nah kalau kita kayak gimana ya, waktu pas liburan kemarin itu pergi jalan-jalan kemana-mana, sering ke mana ya, pokoknya jalan-jalan gitulah, selalu bareng-bareng, selalu beli makan bareng, selalu pokoknya di mana pergi Kak Ica, nah aku juga pengen ikut jalan-jalan gitu. Itu aja sih Kak. Kalau dari Tanti? Kalau dari aku sih ya senang-senang aja, karena kita juga nggak bisa maksa orang buat apa biar dia selalu menyenangkan hati kita. Kalau menurut saya semenjak kakak hadir di asrama atau semenjak kami ada di asrama bertemu dengan kakak itu kayak ya senang cuman Dijengkelkan sedikit. kadang agak menjengkelkan sedikit, orangnya random suka misalnya lagi moodnya bagus suka gangguin orang tanpa gak jelas udah suka aja. Oke, baik, terima kasih buat tanggapannya buat kakak. Namun di sini kakak juga berterima kasih buat Tanti dan buat Ayu. Kita di sini sudah saling kenal satu sama lain, bahkan karakter yang baik dan yang buruk kita sudah tahu. Namun kembali lagi, kita di sini sebagai anak asrama, kita juga harus belajar yang namanya saling menerima satu dengan yang lain. Nah, kita sebagai anak-anak teologi di sini sangat penting buat kita, yaitu untuk saling mengasihi. Jadi kakak memberikan pesan-pesan buat Ayu dan buat Tanti, ketika kalian masih belajar di tempat ini, kalian sungguh-sungguh menekuni apa tujuan kalian datang di tempat ini. Karena ketika kita mau melangkah, maka berarti kita ada tujuan dari awal. Jadi ketika kita memiliki tujuan, kita tidak boleh lupa bahwa tujuan kita kesini untuk apa. Maka kakak harap buat Tanti, buat Ayu, gitu juga dengan kakak, kita di sini sama-sama saling merangkum satu sama lain, bergandengan tangan, tidak terpecahkan, selalu menolong satu sama lain, dan menghargai yang namanya perbedaan. Jadi ketika kalian di sini ada masalah, pergumulan, orang lain tidak perlu tahu, tetapi satu yang kakak mau ingatkan adalah ada Tuhan. Ya, kita bisa curahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, kita hanya bisa percaya sama Tuhan. Karena kita tidak bisa memaksakan diri kita buat cerita ke orang lain, ya. Dan sisi negatif kakak tadi, kakak saling menyendiri segala macam. Kalian jangan melihat atau meniru kelakuan yang tidak baik dari pribadi kakak sendiri. Karakter-karakter yang tidak baik jangan diikuti, karena kakak juga adalah manusia biasa, dan begitu juga dengan Ayu dan Tanti, pasti banyak karakter yang istilahnya yang belum baik, atau karakter yang berbeda-beda dari teman-teman yang lain. Jadi pesan kakak buat Ayu dan Tanti di tempat ini, ketika kakak sudah tidak di sini lagi, pesan kakak, kalian tetap andalkan Tuhan, jangan lupa selalu bersyukur, dan
tetap minta pimpinan Tuhan, biar Tuhan menentukan jalan masa depan yang cerah buat kalian berdua. Karena kita di sini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, pasti kita harus tahu kemana arah dan tujuan kita ke depan. Karena kita di sini belajar bersama-sama. Jadi pesan kakak yang terakhir adalah tetap semangat, ya. Jangan pernah lupa dengan satu sama lain. Oke, mungkin itu saja dari kakak. Kalau ada pesan-pesan dari Tanti atau Ayu juga boleh. Kalau pesan dari saya, kalau kakak nanti PKL mau pelayanan di luar dimanapun, tetap semangat. Kalau misalnya ada apa satu hal yang membuat semangat itu patah, membuat kita kakak itu down, jangan pedulikan, tetap ada Tuhan juga. Baik itu dalam setiap pekerjaan ataupun kakak lakukan kalau misalnya sudah pelayanan nanti. Baik. Kalau saya sih tetap semangat dimanapun kita berada, tetap Tuhan supaya Tuhan juga dan juga memberi kesadaran bagi kita dimanapun nanti kakak harus kita tahu. Dan terakhir supaya kita semangat. Terima kasih buat Ayu dan Tanti sudah memberikan kesempatan pada saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya.